Give it to me like. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya tentang metabolisme sel, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Miss Heria Lavona dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2 semester 5 Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah perencanaan dan pembelajaran biologi. Jadi kepada teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, dan share kawan-kawan. Baik, sekarang kita membahas pengertian metabolisme sel. Metabolisme sel ini merupakan aktivitas hidup yang dijalankan oleh sebuah sel yang merupakan unit kehidupan yang terkecil. Metabolisme sel ini adalah keseluruhan reaksi yang terjadi dalam sel, meliputi proses penguraiannya dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan membutuhkan panas atau energi serta dikatalisis oleh enzim. Hal ini yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar rancu dan detoksifikasi. Baik teman-teman, biar lebih jelas tentang metabolisme sel ini, lihat gambar di atas. Di situ lebih jelas kalau dilihat gambar metabolisme sel ya. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu satu anabolisme dan asimilasi atau sintesis atau penyusunan. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks yang membutuhkan energi cahaya atau fotosintesis dan energi kimia untuk kemosintesis. Fotosintesis ini proses penyusun dan pembentukan dengan menggunakan energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya intens merah atau tidak kelihatan, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan ultra ungu atau tidak kelihatan. Yang digunakan di dalam proses fotosintesis ini adalah spektrum cahaya tampak dari ungu, merah, inframerah, dan ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Kemosintesisnya itu tidak semua tumbuhan dapat melakukan asimilasi asimilasi menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi, dan lain-lain. Bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksida senyawa-senyawa tertentu. Katabolisme atau disimilasi. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pemekaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber bila pemekaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen atau aerob disebut proses respira. Bila dalam lingkungan tanpa oksigen atau anaerob disebut fermentasi.
Baik teman-teman, biar lebih jelas coba kita lihat gambar di atas ya. Respirasi. Respirasi itu suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen dari respiral akan dihasilkan energi kimia atau ATP untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak pertumbuhan, contohnya respirasi pada glukosa. Fermentasi ini kebanyakan tumbuhan dan hewan. Respirasi yang berlangsung adalah respirasi aerob. Namun demikian dapat juga terjadi respirasi aerob terhambat pada sesuatu hal. Maka hewan dan tumbuhan tersebut melangsungkan proses fermentasi, yaitu proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Namun lainnya adalah respirasi anaerob. Dari hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi fermentasi asam laktat atau asam susu dan fermentasi alkohol. Komponen sel. Makromolekul, komponen struktural dan fungsional utama sel yaitu 1. Asam nukleat, 2. Protein, 3. Karbohidrat atau polisakarida, dan 4. Lemak. Molekul yang terlibat dalam metabolisme yaitu 1. Enzim. Struktur enzim terdiri dari apoenzim. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan khususnya dari enzim. Contohnya dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan tergantung dari enzimnya sendiri. Koenzim. Koenzim ini disebut juga gugus prosentetik apabila terkait sangat erat pada apoenzim. Akan tetapi koenzim tidak begitu erat dan mudah dipisahkan dari apoenzim. Koenzim ini bersifat termostabil atau tahan panas, mengandung ribose dan fosfat. Fungsinya menentukan sifat dari reaksinya, misalnya apabila koenzim NADP sifat-sifat enzim ini ada beberapa, itu enzim mengalami denaturalis atau kerusakan pada temperatur tinggi. Kedua, efektif dalam jumlah kecil. Ketiga, tidak berubah pada waktu reaksi berlangsung. Keempat, tidak memengaruhi keseimbangan tetapi hanya mempercepat reaksi. Kelima, spesifik untuk reaksi tertentu. Molekul ATP. Molekul ATP ini adalah molekul berenergi tinggi, merupakan ikatan 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil, mudah melepaskan gugus fosfatnya meskipun digolongkan sebagai molekul berenergi tinggi. Pigmen fotosintesis. Fotosintesis hanya berlangsung pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. Di dalam daun terdapat jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Pada keduanya mengandung kloroplast yang mengandung klorofil atau pigmen hijau yang merupakan salah satu pigmen fotosintetik yang mampu menyerap energi cahaya matahari. Dilihat dari strukturalnya, kloroplast terdiri atas dari membran ganda yang mencukupi ruangan
yang berisi cairan yang disebut stroma. Membran tersebut membentuk suatu sistem membran tilakoid yang berwujud sebagai suatu bangunan yang disebut kantung. Tilakoid ini, kantung-kantung tilakoid tersebut dapat berlapis-lapis dan membentak apa yang disebut grana klorofil terdapat pada membran tilakoid dan pengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang berlangsung dalam tilakoid sedang menentukan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis berlangsung di stroma. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan klorofil antara lain yaitu gen cahaya, unsur NMGFE, terus air. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya itu metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme, dan sel metabolisme mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Katabolisme yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Anabolisme yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh.